Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rifki Paduraman. Today I will be the interpreter of the video about the topic. The subject is interpreting. Okay, let's today watch of the video. Beberapa dari Anda pasti telah melihat video lagu ini secara daring. Dari saya akan menceritakan kisah bagaimana saya membuatnya. Namun sebelum itu, saya punya pertanyaan untuk Anda semua. Berapa banyak di antara kita di sini yang tergila-gila pada selebriti? Hampir semua dari kita benar, dan saya yakin beberapa di antara kita pasti telah melakukan sesuatu yang gila untuk menjangkau orang-orang yang kita taksir ini. Teman saya ini, suatu hari, memutuskan untuk mengemasi tasnya dan meninggalkan rumahnya di Baroda dan datang ke Mumbai untuk bertemu cinta dalam hidupnya, Amisha Patel. Baiklah, jadi dia memutuskan untuk melakukan itu dan dia tahu bahwa dia ingin bertemu dengannya dalam kapasitas yang berbeda, bukan sebagai penggemar, karena kebanggaan dan cara termudah untuk menghubunginya adalah dengan terjun ke dunia hiburan dan dia melakukannya. Akhirnya, selalu bertahun-tahun, ia menyadari bahwa ini sebenarnya sesuatu yang ia sukai untuk dilakukan. Dan ia menyadari bahwa ia sebenarnya sesuatu yang ia sukai untuk dilakukan. Dan dia menekuninya sudah 10 tahun sejak ia mulai berakting dan Amisha Patel sekarang adalah. Sejarah dalam hidupnya. Jadi, seperti kata pepatah,
hidup terjadi pada Anda saat Anda sibuk merencanakan hal-hal lain. Jadi, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu. Tidak apa-apa jika tidak memilikinya. Saya tidak punya rencana. Saya punya gairah yang saya putuskan untuk kejar, dan akhirnya semuanya berjalan lancar. Semuanya berjalan lancar. Tahukah kamu, saat aku berusia 5 tahun, keluargaku biasa mendorongku untuk bernyanyi dan menari di hadapan para tamu pada acara kumpul keluarga. Dan saya dulunya malu, mungkin malah canggung, tetapi saya pun menuruti permintaan mereka. Saya menyadari bahwa saya menikmati menjadi penghibur. Namun, keluarga inilah yang mengondisikan saya untuk percaya bahwa mantra untuk menjalani kehidupan ideal yang sukses adalah Anda tumbuh dewasa, lulus, dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Keluarga Marati kelas menengah saya yang khas ini. Seperti yang diduga, tidak terlalu senang dengan aspirasi akting saya. Sebenarnya saat itu mungkin saya pun tidak begitu yakin karena saya tidak punya panutan yang bisa saya jadikan panutan dan berkata, "Hey, kalau dia bisa, saya juga bisa." Ditambah lagi, saya merasa nyaman dengan adanya sebuah rencana. Anda tumbuh dewasa, Anda lulus, dan Anda mendapatkan pekerjaan yang layak. Ingat, jadi ketika menekuni media massa di sekolah pasca sarjana saya, saya kebetulan menjadi sukarelawan di sebuah perusahaan teater dan menjadi bagian dari festival teater remaja. Yang saya bantu selenggarakan, saya gembira karena saya bisa berkecimpung di dunia teater, dan keluarga saya gembira karena saya bisa menjadi manajer acara. Yang merupakan pekerjaan nyata. Ketika saya mulai bekerja di festival ini, festival itu ternyata menjadi titik balik dalam hidup saya. Karena ketika saya menyaksikan para aktor tampil di panggung, saya menyadari bahwa di sanalah saya ingin berada. Saya menyadari bahwa saya ingin menjadi pendongeng, saya ingin menjadi ceritanya, dan saya tahu bahwa jika saya tidak mengejarnya,
saya akan menjadi sangat gelisah dan tidak bahagia. Namun, butuh keberanian dan banyak bujukan dari keluarga saya untuk akhirnya menyerah. Meskipun agak ragu, banyak bujukan dari keluarga saya untuk akhirnya menyerah. Meskipun agak ragu, eh, tetapi mereka pun menyerah. Saya pikir awalnya tidak seburuk itu. Saya mengalami awal yang sulit karena saya tahu saya ingin menjadi seorang aktor, dan itu saja. Saya tidak yakin apalah ya saya ingin bermain film, atau apakah saya ingin menjadi bagian dari iklan televisi atau sinetron harian, atau apakah saya ingin tetap di teater. Jadi saya putuskan untuk mencari tahu seiringnya berjalan waktu. Dan saya berusaha melakukan semua hal yang benar. Seperti saya mulai mencari pekerjaan. Saya mulai mengikuti audisi, memastikan diri saya diperhatikan. Tahukah Anda, sebagai warga Mumbai, kami dilatih untuk menghadapi penolakan setiap hari. Berkat Risyawala. Karena dimanapun Anda ingin pergi, Anda harus melalui setidaknya 3 penolakan sebelum seseorang yang baik hati datang. Tanpa saya sadari bahwa becak-becak ini sedang mempersiapkan saya menghadapi penolakan-penolakan yang akan saya hadapi dalam hidup saya ke depannya. Begini, yang terjadi dengan audisi adalah tidak peduli seberapa bagus atau buruknya penampilan Anda.
Terlepas dari penampilan, Anda ha- eh, t- terlepas dari penampilan Anda harus tahu bahwa jika audisi harus menghasilkan tawaran, hal itu berada terbaik. Dan percayalah, tidak banyak audisi yang benar-benar membuahkan tawaran dan tetapi ternyata itu menjadi pengalaman belajar yang fantastis bagi saya. Bukan hanya karena ketampilan saya, tetapi karena saya juga belajar membangun ketahanan. Jadi saya yakin ini adalah sesuatu yang kita semua pernah alami. Kegagalan membuat kita mudah sekali menyerah dan jika kegagalan terjadi berkali-kali, maka akan lebih mudah lagi. Namun saya sadar bahwa saya tidak boleh menyerah dan saya terus berusaha dan saya senang telah melakukannya. Karena seperti halnya dengan Rich Swala, Anda tidak pernah tahu siapa yang benar-benar akan mengalah pada permohonan Anda untuk mengantar Anda ke tujuan. Tetapi hanya karena 6 orang berturut-turut berkata tidak kepadamu, bukan berarti kamu akan menyerah. Untuk pulangkan, Anda harus mencari alternatif. Anda harus bergegas, tidak ada yang akan datang dengan mudah. Tidak mempunyai rencana ternyata cukup berguna bagi saya. Karena ketika saya sedang mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, saya menemukan internet. Saat saya mulai mengenal internet, sekitar 1,5 tahun lalu, kita semua sudah terbiasa menonton sandiwara komedi daring. Tetapi konser serial web atau acara web merupakan hal yang cukup baru. Belum banyak orang yang menyerah pada hal itu. Saya pikir itu adalah ide yang cukup menarik dan saya pikir saya akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Selama kurun waktu tertentu, saya telah membangun jaringan teman dan mentor yang telah dan masih terus menjadi sistem pendukung terbesar untuk mengalami risiko. Ketika saya memulai perjalanan web saya dengan acara web masih terus saya kerjakan. Saya menyadari kekuatan internet karena acara tersebut mendapatkan dukungan dari seluruh dunia, dari berbagai belahan dunia orang-orang mulai menulis kepada kami. Lagu Cangkir itu juga terjadi secara spontan. Saya sedang bersantai di suatu sore yang cerah di rumah, dan saya memainkan cangkir dan menyanyikan berbagai lagu di atasnya. Dan saya memutuskan untuk membuat video. Jadi saya menelpon teman saya dan berkata, bisakah kamu datang? Saya butuh seseorang untuk memegang kamera. Dia mengambil kamera telepon, dia mengambil kamera kamera telepon genggamnya, dan saya sedang duduk di rumah dan kami merekam ini. Dan saya mengunggah video ini dengan suara tring-tring seperti di latar belakang. Jika Anda mendengarkannya dengan seksama, saya tidak tahu suara-suara lain apa lagi yang dapat Anda dengar. Namun saya tetap mengunggah video itu dan perhatian yang didapatnya sungguh di luar dugaan. Sesuatu yang saya lakukan tanpa banyak perencanaan, hanya untuk bersenang-senang, ternyata menjadi pengubah permainan bagi saya itu membuka begitu banyak jalan bagi saya. Memberi saya begitu banyak peluang baru yang membuat saya bertanya-tanya seperti apa jadinya seandainya saya meluangkan waktu untuk berpikir dan merencanakan cara harus membuat keputusan yang sangat penting di usia muda. Dan kita bahkan tidak yakin apa yang ingin kita lakukan atau tidak, dan itu kita tidak apa-apa. Jawabannya terletak pada percobaan dan melakukannya tanpa rasa takut. Tidak semua orang punya jalan setapak yang indah dengan kapur. Jika Anda memutuskan untuk menjadi aktor, perjalanan Anda dan perjalanan saya belum tentu akan sama. Tahukah Anda, beberapa paman dan bibi yang ingin tahu atau beberapa anggota keluarga atau teman keluarga bertanya kepada saya, adik perempuan Anda adalah seorang ilmuwan. Bagaimana mungkin Anda memilih melakukan hal ini? Maksudku, kakak perempuanku akan memang mengaguminya dan dia memang menginspirasiku, tetapi aku tidak urus menjadi ilmuwan untuk membuktikannya. Sebenarnya saya rasa juga belum pernah menceritakan hal ini kepadanya. Tetapi ada satu titik dalam hidup saya di mana saya ingin melakukan segala hal yang dilakukannya. Jadi, dulunya dia memiliki rambut yang panjang, halus, dan lurus. Dia masih melakukannya, namun saat saya masih kecil, rambut saya sangat pendek. Jadi, aku biasa mengikatkan dupata di kepalaku dengan ikat rambut. Hanya untuk berpura-pura memiliki rambut seperti miliknya. Aku ingin bersekolah di sekolah yang sama dengannya, di kampus yang sama. Akhirnya saya sadar bahwa tidak apa-apa untuk dia melakukannya apa yang dia lakukan. Dan dia akan tetap bangga pada saya. Albert Einstein pernah berkata,
Jika Anda menilai seekor ikan berdasarkan kemampuannya memanjat pohon, ia akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan mempercayai bahwa ia bodoh. Anda mungkin tidak pandai dalam satu hal, tetapi Anda akan pandai dalam tiga hal lainnya. Saya belajar ini dengan cara yang sangat sulit, tetapi Anda tidak bisa membuat semua orang bahagia. Namun, yang dapat Anda lakukan adalah membuat diri Anda bahagia. Dan itu sangat, sangat penting. Jadi beranikan diri, percaya pada diri sendiri, cari tahu apa yang membuatmu bahagia, dan lakukanlah. Dapatkan pekerjaan, tinggalkan pekerjaan, menari, bernyanyi, jatuh cinta, ukirlah ceruk pasarmu sendiri. Namun yang lebih penting, belajarlah untuk menerima keacakan. Terima kasih. Okay, the next of video two. What is a coronavirus? Selama hampir satu dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukannya di sini pada kelelawar di Gua Sitou. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 di antaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, and SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19 atau COVID-19.
Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selasma yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh penyebab COVID-19 atau COVID-19 memiliki kedua fiturnya, mudah menular, tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidup mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup. Saat banyaknya orang berdekat-dekatan, udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sebenarnya sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena belum ada orang yang lebih penting untuk virus yang sudah umum, namun belum karena belum ada orang yang kondisi ideal yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpannya genera di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA, kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya, namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu. Seperti spesies inang yang baru, wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi. Dari virus asli, virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus. Virus RNA. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memiliki memeriksa kesalahan reputasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk melakukan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikendali oleh sistem imun sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun.
Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus untuk menyebabkan selesma, corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang mencegah selesma dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan, tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Okay, guys, thank you for watching for my question of the interpreting. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.